Pemerintah Kabupaten Bantaeng gelar rapat koordinasi jelang Pilkades dan pemilu serentak. Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi dalam rangka pemantauan perkembangan daerah menjelang pelaksanaan Pilkades dan pemilu serentak tahun 2024. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bantaeng. Rapat koordinasi pemerintah daerah mengangkat tema, "Kita wujudkan persatuan dan kesatuan untuk Bantaeng yang lebih baik", berlangsung di Gedung Kartini pada Senin 31 Juli 2023. Dari sini sudah selesai. Tapi kalau buka handphone, nanti saya tanya. Wakil Bupati Bantaeng Dr. Andes Haji Sahabuddin di hadapan awak media mengatakan rapat koordinasi ini merupakan bagian sosialisasi gambaran tentang persiapan pelaksanaan Pilkades dan pemilu serentak. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bantaeng akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 dan akan diikuti sebanyak 25 desa yang ada di Kabupaten Bantaeng. Saat ini, kata Wakil Bupati pihaknya telah membentuk panitia pelaksana Pilkades serentak dan telah melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa. Dirinya berharap pada kepala desa dan lurah sebagai pimpinan wilayah agar memberi contoh yang baik kepada masyarakatnya dan secara serius menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Bantaeng dan kedepannya bisa dilanjutkan kegiatan ini untuk menciptakan Kabupaten Bantaeng bebas dari narkoba. Alhamdulillah kita sangat mengapresiasi dengan sikapnya Pak Kapolres kepada aparat kita dalam para kepala desa lurah yang ada di Bantaeng. Ini membuktikan bahwa ada komitmen yang serius bersama dengan Pemda Pak Dandi pengalaman untuk penanggulangan peredaran narkoba di Kabupaten Bantaeng. Tentu saja kita berharap para kepala desa dan para lurah yang hari ini itu menjadi contoh di keluarganya masing-masing melakukan penanganan secara serius untuk menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten. Saya kira itu. Terima kasih Pak Andip ya yang telah menginisiasi di kegiatan sangat positif dan kita mudah-mudahan ke depannya ini bisa berjalan dengan baik dalam rangka memerangi ini karena di wilayah Bantaeng ini sudah termasuk darurat kita di narkoba. Terkait Pilkades Pak, persiapan dari pemerintah Kabupaten Bantaeng terkait Pilkades ya serentak akan dilaksanakan. Insyaallah bagian daripada kita lakukan hari ini sosialisasi termasuk pelaksanaan voting, kita berharap ini bisa terlaksana dengan baik, aman. Tapi tujuannya peran daripada Pak Kapolres yang mengawal pelaksanaan kami optimis insya Allah bisa berjalan. Sementara itu, Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara SHSIK MSI mengaku telah menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka menghadapi Pilkades serentak 2023, bahkan telah berkoordinasi dengan Polda Sulsel untuk mempersiapkan personil untuk diterjunkan di setiap desa apabila diperlukan. Pada kesempatan itu, Kapolres Bantaeng menyebut 250 personil disiapkan untuk bertugas di 75 TPS dengan rincian 2 personil untuk menjaga di setiap TPS. Perwira berpangkat 2 Melati Emas ini berharap kepada 25 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak jangan sampai terjadi provokasi dan manipolitik yang akan merusak jalannya Pilkades. Terkait dengan adanya tes urin kepada para kepala desa dan lurah memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, ini dilaksanakan sebagai langkah preventif jangan sampai kepala desa dan lurah selaku tokoh berbuat yang tidak benar. Kapolres Bantaeng mengaku pihaknya telah menyiapkan 100 beg untuk pemeriksaan dan alhamdulillah itu bisa terakomodasi untuk melaksanakan pemeriksaan. Pada kesempatan itu, Kapolres mengingatkan agar menghindari narkoba jangan sampai terjebak narkoba yang akan merugikan semuanya apalagi keluarga. Jadi untuk pelaksanaannya, kita akan melaksanakan Pilkades di Bantaeng ini 25 desa yang akan melaksanakan pertandingan. Untuk kesiapan daripada Polres Bantaeng untuk melaksanakan pengamanan, kami dari Polres Bantaeng siap untuk melaksanakan pengamanan. Kami untuk kesiapan nanti Pilkades 2024 kami sudah persiapkan, bahkan kami sudah koordinasi dengan Polda. Tentunya dengan keterbatasan personil dari Polres Bantaeng kami
sudah mempersiapkan untuk meminta backup daripada Polres tetangga dan juga dari Polda Sulawesi Selatan. Apabila nanti kita di sini katakanlah perlu backup, maka segera kita untuk tentunya di backup daripada instansi terkait, baik itu dari Kodim maupun dari Pemda dan stakeholder yang lainnya. Kita untuk melaksanakan pengamanan di sini. Ya, untuk dari 75 TPS yang nanti akan dilaksanakan, kita akan melaksanakan pengamanan tiap-tiap TPS 2 personil. Jadi total jumlah personil yang akan disiapkan lebih daripada 250 personil. Ya, jadi kita siap untuk melaksanakan pengamanan pilkada. Langkah-langkah untuk antisipasi terjadinya keributan Pak dalam pilkada dari Polres bagaimana Pak? Langkah-langkah untuk Pengamanan, antisipasi. iya, Jadi antisipasi. kita tentunya pepatah bilang mencegah lebih baik. Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk menekankan kembali kepada desa Pak Lurah bahwa selaku tokoh masyarakat mereka bisa mengendalikan warganya, baik yang sedang melaksanakan kegiatan pilkades maupun yang tidak melaksanakan pilkades, dia harus bisa mengendalikan warganya. Ya, dari 25 desa yang melaksanakan maupun 21 desa yang tidak melaksanakan, dia juga harus bisa mengendalikan warga, jangan sampai nanti jadi provokasi, jadi provokator, kemudian merugikan kita semua. Oleh karena itu, tadi sudah saya himbau, mereka saya ingatkan bahwa menghasut itu sama dengan ataupun bisa implikasi hukum sama dengan yang melakukan. Ya, jangan sampai nanti menghasut kemudian nanti merugikan kita semuanya. Pasal 160 KUHP itu ada ancaman hukumannya. Kemudian ada undang-undang ITE dan itu kita harus antisipasi, jangan sampai nanti kita berbuat yang tidak iseng, ya, kemudian nanti merugikan kita semuanya. Dan itu dari hal-hal yang kita tidak kehendaki, tolong antisipasi. Sehingga tadi saya ingatkan terkait dengan provokasi, money politik, kemudian terkait dengan hoax atau undang-undang ITE itu jangan sampai nanti dilakukan sehingga nanti merugikan kita semuanya. Termasuk juga terkait dengan money politik dan judi, ya, jangan sampai itu dilakukan karena akan merugikan kita semuanya. Jadi terkait dengan tes urin, jadi memang sudah kita persiapkan, jauh-jauh hari kita persiapkan. Namun dari kepala desa lurah ini belum tahu, dan tadi kan saat tes salah satu lurah ini adalah istri daripada anggota saya. Saya tanyakan memang tidak dikasih tahu. Jadi kita dadak di sini melaksanakan pemeriksaan itu adalah sebagai langkah preventif. Ya, jangan sampai nanti kepala desa, lurah selaku tokoh itu jangan sampai berbuat yang tidak benar, ya, tidak mendukung upaya-upaya pemberantasan narkoba. Ya, oleh karena itu saya tadi ingatkan kita di sini selaku lurah desa, tokoh, kita harus sebagai toladan bisa memberikan pemahaman masyarakat, jangan sampai nanti kita yang tidak, malah sebaliknya, ya, kita tolong jangan sampai berbuat seperti itu. Ya, tapi kita siapkan kurang lebih 100 pack untuk melaksanakan pemeriksaan dan alhamdulillah seluruhnya itu bisa terakomodasi untuk melaksanakan pemeriksaan dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai positif daripada kegiatan ini, dan apabila ada yang mau coba-coba, tolong kita sama-sama mengingatkan hindari narkoba, ya, jangan sampai nanti kita terjerumus narkoba yang rugi kita semuanya, karena narkoba itu adalah adiktif atau dia sifatnya ketergantungan. Jangan sampai nyoba sekali maka ketergantungan, susah nanti keluarnya, susah daripada ketergantungan itu. Mewakili Dandim 1410 BTG Pasipers, Kapten Infanteri Andi Usman mengakui pengamanan Pilkades serentak dari Kodim 1410 BTG telah menyiapkan 2 orang juga per TPS untuk menyiapkan pengamanan dan tekniknya di lapangan mengacu pada kepolisian. Lebih lanjut, Pasipers mengatakan pihaknya juga menyampaikan ke panitia khususnya sebagai penyelenggara supaya betul-betul jujur dan tidak mendukung salah satu kandidat, karena apabila panitia pelaksana curang maka akan menimbulkan keributan dan masalah. Dia menggambarkan panitia itu ibarat wasit sebagai pengadil, apabila wasit berat sebelah maka akan menimbulkan keributan dan permasalahan.
Pada kesempatan itu, Kapten Infanteri Andi Usman memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara di hadapan para kepala desa dan lurah untuk meningkatkan disiplin dan menjaga keamanan, dan kedepannya akan diaktifkan poskamling supaya wilayah itu aman dan tentram dan masyarakat juga tidak ragu-ragu untuk keluar malam dan bisa terhindar dari gangguan Kamtibmas. Terima kasih untuk langkah-langkah yang diambil dari Kodim terkait dengan pilkada serentak 25 desa. Itu kami mengacu ke Polres untuk perbantuan keamanan, dan kami juga sudah menyampaikan kepada panitia khususnya Panwaslu yang penyelenggara pilkada ini supaya betul-betul objektif dan tidak ada berat sebelah atau mendukung salah satu partai, salah satu calon. Karena apabila panitianya itu curang, maka akan ricuh atau bermasalah tentang pemilihan ini. Jadi kita sebagai, dan saya juga sudah mengarahkan kepada panitia supaya kita sebagai ibaratkan wasit. Jadi dalam pertandingan itu apabila wasitnya netral, kemudian tidak memihak ke salah satu calon, maka itu akan berjalan sesuai yang diharapkan. Dan sebaliknya, apabila nanti panitia atau wasitnya itu memihak kepada salah satu calon, maka di situ akan muncul permasalahan. Contoh pilkada sebelumnya, di mana di salah satu TPS harusnya itu maksimalnya adalah 500 orang atau 600 orang. Ini di satu TPS sampai pemilihnya lebih dari 1000. Ya, maka di situ akan muncul keributan karena apabila di situ pemilihnya di atas 1000, otomatis waktunya itu sampai tengah malam. Sedangkan panitia itu dia memberi waktu sampai jam 5 sore contohnya. Jadi banyak pemilih-pemilih yang tidak memilih. Di situlah muncul keributan. Jadi kami sudah menghimbau kepada semua panitia ya, supaya betul-betul ini pembelajaran yang tahun lalu jangan lagi terulang di pemilihan di 25 desa ini. Berapa personil Pak yang dari Kodim? Kalau personil yang kami siapkan itu ada sekitar 156 orang, ya 150 orang, itu bisa membackup semua 25 desa. Ya, di mana dalam satu desa itu sudah ada babinsanya masing-masing, itu sebagai ujung tombak dari Kodim. Kemudian ada lagi dari perbantuan dari Kodim untuk membantu dari babinsa ini. Jadi setiap desa dia standby di desa, bukan di setiap TPS. Itu nanti pada saat setiap TPS itu kami perbantukan ke Polres. Ya, karena biasanya Polres minta setiap TPS itu minimal 2 orang dari Kodim. Harapannya Pak dengan kegiatan hari ini seperti apa? Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini sangat antusias dari kepala desa yang hadir, dari Pak Lurah yang hadir, Bu Lurah di acara ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa diteruskan kegiatan seperti ini, karena salah satu dari kegiatan ini perlu kita memberikan pemahaman kepada Pak Desa, kepada Pak Lurah tentang wawasan kebangsaan ini. Ya, karena apabila kepala desa, Pak Lurah tidak mengerti dengan wawasan kebangsaan, apalagi bela negara ini, maka kegiatan-kegiatan di wilayah itu tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, karena salah satu dengan bela negara ini yang fisiknya itu salah satunya adalah menjaga keamanan. Yaitu ditertibkannya lagi pos-pos kamling di wilayah-wilayah supaya wilayah itu aman, tentram, dan masyarakat juga tidak ragu-ragu apabila ada keluar malam takut dengan begal atau segala macam. Dengan tertibnya ini pos kamling, maka keraguan dari masyarakat itu akan terasa hilang. Taufik Akbar, Berita Global Indonesia, Sulsel melaporkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita-berita kami di Berita Global Indonesia.